berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kata yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bersuka cita bersama dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk beberapa waktu ini kita akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, dan kembali merenungkan firman Tuhan. Setelah semua aktivitas yang kita lalui, kita membutuhkan waktu untuk ada dalam hadirat Tuhan. Apapun pergumulanmu, situasi sulit yang sedang engkau hadapi saat ini juga waktu terbaik untuk membawa kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus yang kita imani. Oleh sebab itu tidak ada hal yang terbaik dalam hidup kita ketika kita boleh menghampiri Dia. Bawa semua beban hidupmu kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Karena dalam keterbatasan, kelemahan kami, bahkan ketidaklayakan kami, darah Yesus Kristus itu menjadi anugerah yang melayakkan kami semuanya. Bapa, saat ini kami menghampiri Engkau dengan korban syukur kami, dengan pujian penyembahan kami. Kami juga membawa semua beban berat yang kami alami saat ini, karena kami sangat percaya hanya di dalam hadirat-Mu lah kami boleh menikmati sukacita yang sesungguhnya, kelegaan di hati kami, sehingga kami boleh menikmati waktu-waktu istirahat yang berkualitas. Karena Tuhan yang memberi kami ketenangan, Tuhan yang memberi kami sesuatu yang membuat kami tidak perlu lagi menjadi stres, menjadi depresi, menjadi tertekan. Karena semuanya indah di waktu Tuhan. Ini Bapa, pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan. Oh Yesus, Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
selalu mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan, sebab karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami Bapa. Sebab Kau yang layak terima pujian. Haleluya, layak diagungkan Tuhan Yesus, layak ditinggikan Kau Allahku. Haleluya, layak diagungkan, layak dimuliakan. Haleluya, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan dengar dulu, mungkin ada pertanyaan atau ada permohonan doa sebelum kita sharing lebih lanjut. Silakan bacakan. Iya, saya akan bacakan permohonan doa dari penonton setia Raise in God. Mohon dukungan doanya agar kami tetap setia untuk pelayanan yang tugaskan kepada kami. Sangat berat, banyak tantangan. Kadang kami tergoda untuk tidak sabar dengan proses Tuhan jika melihat hamba Tuhan lain yang begitu cepat berhasil dalam pelayanan. Dan di salah satu permasalahan orang bekerja apa saja termasuk melayani adalah suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Suka membandingkan keberhasilan orang lain lalu melihat dirinya yang dianggap kurang berhasil. Ini biasanya dialami orang-orang yang merasa dirinya belum bisa berkembang dengan baik. Dalam dunia pelayanan kadang-kadang juga muncul seperti itu, saling membandingkan satu sama lain. Ini justru akan membuat hamba Tuhan yang melayani atau siapa saja yang melayani tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak karena fokusnya hanya bagaimana saya bisa seperti orang lain. Dan seperti orang lain biasanya yang dianggap lebih baik dari dirinya, serta dia menilai dirinya dengan cara yang serba kurang, serba bermasalah. Jadi negatif dengan dirinya tetapi terlalu berlebihan melihat orang lain. Lebih berbahaya lagi kalau tidak hanya sekedar membandingkan tetapi juga cemburu dengan keberhasilan orang lain. Ini jelas akan menguras semua fokus energi kita, mental kita, emosi kita, membuat kita tidak bisa berkembang dalam bekerja, termasuk dalam pelayanan pun tidak bisa berkembang karena hanya fokus, hanya apa yang dilakukan orang lain. Aku harus lebih baik dari orang lain, aku harus lebih hebat dari orang lain tidak boleh lebih baik dari aku. Ini yang membuat orang itu akhirnya nggak bahagia melayani. Bekerja apa saja nggak bahagia kalau berpikir seperti ini. Nah, saya ingin kita melihat kisah. Kadang-kadang karena kecemburuan seperti ini ternyata membuat orang mengakhiri sesuatu, termasuk mengakhiri akhir hidupnya pun juga menjadi tidak membahagiakan, ya, tidak baik. Kita akan membuka Alkitab kita dari Bilangan. Kita coba bandingkan antara Miriam dan Harun dan Musa, ya. Miriam ini kakaknya Musa, orang yang sebenarnya
menyayangi Musa. Kalau kita lihat sejarahnya kan, Miriam itu melihat bagaimana Musa ketika dia ditaruh di sebuah sebuah tempat mau disembunyikan di Sungai Nil, dan ketika putri Firaun melihatnya, Miriam ini melihat dari kejauhan. Ketika ternyata putri Firaun itu jatuh cinta dengan bayi Musa yang begitu manis, begitu lucu ya, dan ingin merawatnya, dengan penuh keberanian Miriam ini menghampiri putri Firaun dan menawarkan, apakah saya bisa carikan seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini? Ketika direspon, yang dipanggil adalah ibunya. Makanya Musa itu di awal-awal kelahirannya sebenarnya tetap dirawat oleh ibunya sendiri. Siapa orang yang berani menghampiri putri Firaun? Itu Miriam. Jadi orang yang sebenarnya punya keberanian, ini perempuan cerdas, perempuan yang berani. Dan ketika Musa akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Miriam ini juga yang menghimpun wanita-wanita Israel untuk menari, untuk menabuh rebana, terutama dalam upacara-upacara penyembahan kepada Tuhan. Ini orang yang melayani sama dengan Musa, tetapi punya kedudukan yang berbeda. Permasalahan dari Miriam adalah karena dia cemburu dengan kakaknya sendiri, cemburu dengan Musa. Makanya dia sempat kena hukuman Tuhan, dia sakit, dan akhir kisah hidup Miriam ini sangat menyedihkan. Kita bisa baca di Bilangan pasal 20 ayat 1. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Hanya satu kalimat saja akhir hidup Miriam dicatat. Matilah Miriam dan dikubur di situ. Tidak ada catatan lain di mana banyak orang yang meratapi, banyak orang yang bersedih hati karena kehilangan seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, berdedikasi dalam pekerjaan Tuhan. Tidak. Ini orang yang melayani dalam bentuk tarian, dalam bentuk musik, harusnya kan banyak yang kenal. Tetapi ternyata akhir hidupnya itu kesepian, sendirian. Tidak membuat orang terkesan untuk mengenangnya. Problem Miriam apa? Karena dalam perjalanan dia melayani Tuhan, dia menginginkan yang bukan haknya. Dia mencemburui jabatan rohani yang tidak diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu diberikan kepada Musa, kakaknya. Kecemburuan Miriam ini ternyata merusak perjalanan hidupnya. Sesuatu yang sudah dimulai dengan sangat bagus, tetapi dia merusak perjalanan hidupnya sendiri. Karena apa? Dia tidak bisa mengelola ketidakpuasan terhadap dirinya dan kecemburuannya terhadap orang lain, menginginkan apa yang bukan menjadi haknya. Dan itu ternyata akhirnya mendapatkan teguran dan disiplin Tuhan yang keras. Berbeda dengan Harun. Kalau kita baca Harun ya, kisah Harun, kematian Harun ini seperti Musa. Diratapi banyak orang begitu kehilangan dengan Harun. Kalau kita baca di ayat yang 22 sampai 29, kita tahu, kita baca saja ayat yang 28 dan 29. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya, lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Saudara-saudara, Harun terlibat. Ketika Miriam tidak puas, Harun terlibat. Tetapi Harun ini tipe orang yang setia. Dia juga pernah gagal ketika dia
mengizinkan orang-orang Israel untuk membuat patung lembu emas karena tidak sabar Musa naik ke gunung ketika dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Harun tipe orang yang mudah bertobat dan dia tipe orang yang setia. Makanya tetap dalam proses perjalanan hidupnya berakhir dengan sangat indah menurut saya. Tuhan izinkan, kalau kita baca di ayat sebelumnya ya, Tuhan itu berkata kepada mereka ya, lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawa mereka naik ke Gunung Hor dan tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Harun tetap mendapat disiplin Tuhan, tidak boleh masuk tanah perjanjian seperti Musa karena mereka melanggar perintah Tuhan juga. Tetapi Harun ini tetap akhir hidupnya sangat baik karena apa? Tuhan suruh mereka naik gunung. Saudara, berarti begitu naik gunung, kalau kita lihat catatan perjanjian lama, naik gunung itu keadaan di mana Tuhan panggil secara khusus. Dan dari atas gunung ini bisa melihat tanah perjanjian. Harun masih bisa melihat tanah perjanjian walaupun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sudah membuat rencana bahwa pelayanannya akan diteruskan kepada Eleazar anaknya. Berarti pelayanannya tidak sia-sia begitu saja. Tuhan sudah menetapkan penggantinya, yaitu anaknya. Tidak hanya itu, Tuhan juga memerintahkan kepada Musa, kamu yang melakukan. Kamu tanggalkan baju imamnya Harun, kenakan kepada Eleazar. Berarti itu sebuah upacara resmi bahwa ada penggantian. Harun itu tidak dibuang begitu saja. Tidak hanya sekedar sudah kamu karena kamu durhaka, kamu nggak boleh masuk tanah perjanjian, dilupakan begitu saja. Tidak, Harun masih diingat oleh Tuhan. Makanya ketika dia meninggal, seluruh umat Israel menangis kehilangan dia sampai 30 hari. Itu seperti ketika mereka meratap kehilangan Musa. Berarti Harun ini dicintai orang-orang Israel. Dicintai orang-orang yang dia layani, dicintai umat Israel karena pelayanannya, karena pribadinya, karena dedikasinya, karena kesetiaannya. Jadi saudara-saudara, kita mesti fokus dengan panggilan kita. Memang di luar sana ada banyak orang lebih baik dari kita. Tetapi kita ingat, kalau hanya bicara membandingkan, di luar sana juga banyak orang yang lebih buruk dari kita. Keadaannya lebih parah dari kita, juga lebih banyak. Tetapi yang lebih banyak juga banyak. Jangan fokus dengan keadaan orang lain, tetapi fokuslah dengan dirimu. Apakah kita nanti dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita bisa mengakhiri pertandingan iman dengan baik atau tidak? Kontras akhir hidup antara Miriam dan Harun ini sangat menyedihkan. Padahal mereka saudara, mereka sama-sama melayani. Miriam benar-benar dilupakan oleh umat Israel. Sehingga kematiannya pun hanya dicatat satu kalimat pendek sampai dia dikuburkan. Tidak ada catatan, tidak ada kenangan yang begitu kuat kepada umat Israel sehingga kehilangan Miriam. Orang bilang kan begini, kita akan tahu orang baik atau tidak salah satunya ketika dia mati. Ketika dia mati, orang yang baik itu ada banyak orang yang akan kehilangan. Ada banyak yang datang ingin merasakan duka cita karena kehilangan dia. Di rumah duka ada begitu banyak orang yang hadir karena ada banyak orang yang dapat kesan yang baik. Tetapi orang yang jahat
akhir hidupnya nggak ada siapa-siapa, nggak punya teman. Apalagi orang-orang jahat yang sampai dihukum mati, nggak punya siapa-siapa. Saudara-saudara, saudara ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa oleh orang lain? Kita yang memilih. Kalau kita ingin dikenang sebagai orang yang baik, kita ingin dikenang dengan manis, orang akan dapat kesan positif tentang kita. Apalagi kita ingin hidup kita jadi berkat bagi orang lain, hidup kita memberi inspirasi bagi orang lain untuk menjadi lebih baik, untuk lebih maju, untuk lebih mencintai Tuhan. Mulai dari kapan kita menatanya? Mulai hari ini. Bangun hidupmu, perhatikan hidupmu, Amin. supaya orang mengingatmu sebagai orang yang positif, orang yang baik. Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan memang ingin hidup kita itu sepertinya dipamerkan ke dunia ini. Ini loh anak-anakku, orang-orang yang baik, orang-orang yang aku berkati, aku sertai. Teladani hidupnya, ikuti jejaknya untuk setia kepadaku. Itu yang Tuhan inginkan. Kemudian dari dua kisah ini kita juga diingatkan, waspada dengan kecemburuan dan dorongan untuk selalu membandingkan dengan orang lain. Kecemburuan itu sesuatu yang merusak jiwa kita, merusak hubungan kita dengan orang lain, dan itu juga merusak potensi terbaik kita. Belajar bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan sesuatu yang kelihatannya sederhana, sesuatu yang kelihatan kecil, kalau kita sungguh-sungguh mensyukurinya, kita memakai itu dengan cara yang benar, Tuhan bisa berkati. Ingat Musa hanya punya tongkat, Tuhan hanya berkata, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat. Dengan tongkat itulah akhirnya Musa bisa dipakai Tuhan menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Berbagai keajaiban terjadi melalui pelayanan Musa dengan tongkatnya itu. Bukan tongkatnya yang sakti, tetapi dengan tongkat itu menjadi simbol bahwa Tuhan memakai Musa sesuai dengan apa yang dia miliki, bukan dengan yang dia tidak miliki. Itu kan tongkat gembala. Musa adalah seorang gembala. Artinya dengan tongkat itu, dengan apa yang dimiliki itu, walaupun itu sesuatu yang sangat sederhana, Musa akhirnya bisa dipakai Tuhan, berubah jadi dari menggembalakan domba, menggembalakan umat Israel yang begitu banyak. Dan itu menyatakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, jangan pernah menyepelekan atau berkeluh kesah karena saudara merasa hanya punya sesuatu yang sederhana. Punya sesuatu yang kecil, sesuatu yang kelihatannya nggak ada artinya apa-apa. Kalau memang itu yang kau miliki, pakai itu dengan sepenuh hati. Pakai itu dengan sungguh-sungguh. Dengan keyakinan Tuhan bisa memberkati sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil yang kau miliki. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara punya banyak atau sedikit, kalau saudara bekerja dengan benar, saudara bekerja dengan sepenuh hati, saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi saat ini berhenti mengeluh, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, berhenti cemburu dengan orang lain, belajar bersyukur dengan apa yang engkau miliki. Tuhan punya rencana terbaik bagi hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Untuk beberapa saat kadang-kadang kami tidak puas dengan yang kami miliki karena kami punya keinginan yang terlalu banyak, karena kami ingin seperti orang lain, karena kami cemburu dengan orang lain, karena kami tidak mau kalah dengan orang lain. Tetapi kebenaran firman-Mu saat ini mengajarkan ternyata kecemburuan itu menjadi sesuatu yang berbahaya, membuat Miriam kesepian, kesendirian di akhir hidupnya.
Tetapi ketika kami lembut hati seperti Musa, seperti Harun, walaupun pernah berbuat salah, tetapi masih ada kesempatan dan hidup kami masih punya makna yang begitu besar, yang membuat orang lain terkenang dengan hidup kami sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang baik, orang-orang yang memberi inspirasi, orang-orang yang patut diteladani, orang-orang yang patut diikuti jejak langkah-langkah imannya. Bapa di surga, tolong kami semua supaya kami belajar mensyukuri apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Walaupun kelihatannya sederhana, lebih sedikit, tidak seperti orang lain, tetapi kami tetap bersyukur, kami tetap mengelolanya dengan baik. Kami sangat percaya ketika kami bekerja sepenuh hati seperti yang Tuhan ajarkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan lipat gandakan, Tuhan akan ubah sehingga itu menjadi sesuatu yang besar. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang galau dengan keadaannya karena membandingkan dengan orang lain, kelihatannya mereka terlalu kecil, mereka sebagai orang yang kelihatannya parah, payah keadaan hidupnya, mereka cemburu dengan orang lain. Roh Kudus jamah hati mereka, biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini membebaskan mereka dari perasaan-perasaan buruk itu, dari kecemburuan, dari ketidakpuasan akan dirinya, dan mereka mulai belajar menerima keadaan yang sesungguhnya tanpa perlu untuk membandingkan dengan orang lain, tetapi yang penting mereka mensyukurinya dan melakukannya, mengelolanya dengan baik. Tuhan berkati semua upaya yang mereka lakukan sehingga itu boleh menghasilkan sesuatu yang lebih baik, bahkan menjadi berhasil karena Tuhan menyertai mereka. Namamu dipuji, dimuliakan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, belajar bersyukur dengan apapun yang saudara miliki saat ini, karena itu pasti sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Kalau saudara saat ini sedang bergumul dengan berbagai permasalahan, baik di keluarga, dalam pekerjaan, atau saudara sedang sakit membutuhkan dukungan doa, silakan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Keadaan apapun tetap percaya Tuhan baik, Tuhan mengasihimu, dan Tuhan bisa menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.